Oke, kita akan belajar tentang fungsi VLOOKUP. V artinya vertikal. Kenapa menggunakan vertical lookup? Karena data yang akan kita gunakan menggunakan jenis data vertikal. Bagaimana bentuk data vertikal? Cirinya, data dalam bentuk kolom-kolom. Seperti pada sheet yang ada di ini, merupakan data yang berbentuk data vertikal. Selain data vertikal, ada bentuk data horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh data horizontal. Datanya berdasarkan baris-baris, sehingga dia disebut data yang mendatar atau horizontal. Kita lihat fungsi yang akan kita gunakan pada sheet Januari menggunakan fungsi VLOOKUP, artinya vertical lookup. Kalau data horizontal berarti HLOOKUP, horizontal lookup. Kita mulai dari awal, sama dengan VLOOKUP, karena tabel array yang akan kita gunakan sebagai data pendukung bersifat data vertikal, sehingga kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value dalam hal ini nilai yang akan menjadi patokan atau dasar, yaitu kolom sel B8. Jadi nama yang bersangkutan nanti akan berada di kelas mana. Akan kita lihat dari fungsi VLOOKUP. Di lookup value titik koma tabel array. Tabel array-nya yang akan kita panggil adalah data siswa yang sifatnya vertikal. Jadi datanya bersifat data vertikal. Yang kita butuhkan hanya data nama dan kelas. Kita misalkan siswanya mencapai 540 siswa. Kita lihat ada dua kolom yang kita sorot, yaitu kolom nama dan kolom kelas. Kolom nama disebut kolom pertama, kolom kelas disebut kolom kedua. Untuk menentukan call indeks 6. Call indeks 6-nya karena yang kita butuhkan adalah data kelas, maka dia berada di kolom 1, 2, berada di kolom 2. Titik koma, kita pilih yang false exact match. Enter. Karena kita ingin menggunakan rumus ini untuk semua data, maka tabel array-nya harus kita kunci dengan cara tekan F4. Kita tekan enter, kemudian kita seret, drag ke bawah. Ya. Di sini kita cek apakah betul nama yang bersangkutan Ramdhani adalah kelas 5. Sini tertulis dia kelas 5 dan Adi Setio kelas 6. Kita cek di data siswa. Ramdhani. Ya, ternyata Ramdhani berada di kelas 5. Betul. Dan Adi Setio berada di kelas 6. Jadi rumusnya sudah benar. Oke. Sekarang untuk setting tanggal. Kita format tanggalnya dengan menggunakan format cell. Caranya klik kanan, format cell.
Dalam hal ini kita menggunakan bisa fungsi det atau menggunakan custom. Kalau menggunakan custom, di sini bisa menggunakan simbol DD, itu artinya D atau hari, MM itu bulan, dan YYY itu tahun. Ini misalnya bulannya kita buat dengan 3 digit, tahunnya 4 digit. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita seret sampai ke bawah. Kalau ingin data keseluruhan di kolom D menggunakan format sel yang sama, bisa kita klik kolom D, kemudian klik kanan, format sel, custom, kita pilih yang DDMMYY, tapi M-nya kita buat 3 digit. Klik OK. Ini seperti ini. Tadi menggunakan format currency dan fungsi VLOOKUP juga. Selain itu, kita juga harus tahu cara menggabungkan dan memisah sel, misal SPP. SPP ini merupakan fungsi gabungan atau penggabungan dua sel, yaitu sel E6 dan sel F6. Caranya menggabungkan dan memisah menggunakan perintah icon Match and Center. Kita klik Match and Center, maka dua sel ini akan terpisah. Ada E6 dan F6. Kalau kita mau menggabungkan, kita blok atau sorot dan kita klik Match and Center. Untuk menggabungkan dua sel atau lebih. Ini adalah contoh pembuatan laporan aplikasi yang lengkap, yang biasanya digunakan di dalam proses keuangan di sekolah. Di sini kita akan mencoba melihat rumusnya yang digunakan adalah ada rumus sum, kemudian rata-rata menggunakan sum, berarti penjumlahan, menjumlahkan beberapa sel. Ya. Di sum itu bisa titik, artinya sampai. Ya. Ini dia menjumlahkan sel B22 sampai B26. Oke, sekian tutorial tentang Microsoft Excel untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya bisa dikembangkan sendiri sesuai kreativitas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.